Sobat Dubicon. Teman-teman semua, ini merupakan podcast perdana Duta Bimbingan Konseling di SMPK Santo Yusuf Banyuwangi. Di podcast pertama kami pada hari ini, kami mengambil topik berpacaran pada masa putih biru. Pada podcast perdana ini, saya Sharon Gloriana bersama dengan Bu Vivi selaku pencetus Duta Bimbingan Konseling di SMPK Santo Yusuf Banyuwangi dan juga merupakan Guru Bimbingan Konseling di SMPK Santo Yusuf Banyuwangi. Kami akan membahas banyak tentang berpacaran, HTS, dan banyak sekali pertanyaan yang akan kami bahas dalam podcast ini. Bu Vivi, pada topik yang pertama tentunya pacaran. Menurut Bu Vivi, pacaran itu apa sih, Bu? Oke, secara teori saya jelaskan di sini ya. Menurut Genova dan Rice ya, tahun 2005 disampaikan bahwa pacaran itu adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Itu pengertian pacaran menurut Genova dan Rice tahun 2005 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pacaran dari makna katanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan sesuatu pasti ada dong Bu resikonya. Apalagi kalau berpacaran di masa sekolah ini tentunya ada banyak sekali ya Bu resikonya. Itu apa aja tuh Bu resikonya? Ya, kita bahas memang tentang pacaran di masa SMP ya. Dimana kalau menurut saya usia itu bukan penentu untuk kematangan emosi sosial seseorang. Memang tidak bisa kita lihat dari usia. Kadang ada usia yang 14-15 dia merasa siap, oh saya boleh kok pacaran. Tetapi kali ini kita akan membahas sedikit tentang resiko kalau kita berhubungan di mana kita mengadakan suatu relationship dengan orang lain tetapi kita belum siap secara mental. Akan banyak sekali pengaruh buruknya. Kita tidak bicara yang baik tetapi kita bicara buruknya. Karena pada usia ada taraf kematangan emosional belum stabil, maka akan banyak hal-hal yang berdampak buruk, beresiko buruk terhadap kita. Contoh yang paling sangat kita takutkan adalah kehamilan di luar nikah. Itu efek buruknya yang paling mendasar sekali. Nah, bener banget nih teman-teman. Sekarang itu kalau pacaran itu rasanya bener-bener takut ya, karena di luar sana itu banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas ya Bu ya. Jadi kita yang saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja harus bisa menjaga diri. Nah tentunya kalau ada resiko pasti ada kerugian yang kita terima ya Bu. Itu kerugiannya itu apa Bu? Nah contohnya saat ini sebenarnya kalian adalah pribadi-pribadi mandiri ya, dimana usia seperti saat ini usia SMP itu 14, 15, 16 di mana adalah fase penentuan diri, di mana fase adalah bergantung dengan diri sendiri, tidak perlu bergantung dengan orang lain. Sehingga kalau kita pacaran mau tidak mau kita pasti minta pendapatnya, minta persetujuannya, yang perempuan kepada laki-lakinya, yang laki-laki kepada perempuannya. Gimana? Saya boleh enggak misalnya? Saya boleh enggak terjun dalam kegiatan OSIS? Bagaimana pendapatmu? Diskus bersama ya. Padahal usia-usia seperti ini kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, menjadi pribadi yang mandiri tanpa harus tergantung dengan pendapat dan opini orang lain, apalagi yang saat ini belum bisa disebut sebagai pasangan karena masih tarafnya adalah usia muda. Mungkin Siren merasa oh Bu Vivi itu sudah kuno, sudah tahun sekian, tapi Bu Vivi paling tidak Bu Vivi pernah seperti Siren, tapi Siren belum pernah seperti Bu Vivi. Sehingga sering saya bilang kepada putra-putri saya di SMPK khususnya bahwa saya sebagai orang tua generasi old ini ya, mungkin kalau sekarang kan Gen Z, Gen Z, Gen Alpha ya toh. Nah kalau saya ini generasi kuno, saya selalu mengatakan semua orang tua pasti berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin cara metode mereka yang berbeda-beda. Parenting itu kan ditentukan oleh lingkungan, oleh budaya, oleh gaya hidup ya yang berbeda-beda. Parenting mereka adalah yang mereka dapatkan dari orang tua. Sehingga orang tua memberikan parenting juga sama mungkin atau ya berbeda sedikit dengan anak-anak, tetap dengan orang tuanya. Tetapi saat ini
dibutuhkan memang orang tua harus bisa melek parenting secara nasional kepada anak-anaknya, bisa ditularkan hal yang baik kepada anak-anaknya sehingga tidak menjadi kuno lagi, kudet lagi, tetapi mengikuti perkembangan zaman ya, seperti yang sering kali kita dengar, anakmu bukan milikmu. Jadi ya sudahlah, selayaknya saja kita sebagai orang tua bukan membiarkan tetapi mengawasi, tetapi dengan tindakan-tindakan yang juga tidak memudahkan kaum remaja untuk berlaku seenaknya, tetapi ada batasan-batasan dan tugas tanggung jawab orang tua adalah membimbing, memberi pengarahan supaya anak-anak ini tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi sebenarnya semua orang tua pasti mengharapkan kesuksesan untuk anak-anaknya. Pacaran atau bercinta itu nanti pada usia atau fase yang cukup. Kalau SMP itu masih fokusnya adalah belajar, banyak berteman ya, sama seperti nenek saya dulu bilang, koleksi ya, koleksi teman sebanyak-banyaknya, sahabat laki-laki, sahabat perempuan sebanyak-banyaknya, baru diseleksi mana yang terbaik yang bisa layak untuk jadi pasangan, lalu baru adakan resepsi ya. Itu yang seharusnya bisa dipahami, itu generasi kuno, tetapi sampai sekarang itu saya pikir itu yang paling baik. Jadi koleksi, pilih yang terbaik, lalu diseleksi, lalu baru kita adakan resepsi. Jadi tidak terburu-buru sehingga itu hal-hal semacam itu langsung mencolot ke resepsi gitu. Berarti semuanya harus ada tahapnya, ya, ada prosesnya. Nah, kalau tadi itu kita membahas kerugian ya Bu. Nah, sekarang ini kita membahas banyaknya orang yang berpacaran. Kadang kan di sekolah itu kita baru jalan dikit, udah lihat orang pacaran. Atau kita keluar dikit, udah lihat orang pacaran. Itu kira-kira berapa banyak sih Bu orang yang pacaran di dunia ini? Di dunia ini tahunya di Indonesia ya. Jadi ada sekitar 33,3 remaja perempuan dan 34,5 remaja laki-laki berusia 15 sampai 19 tahun ya. Itu mereka mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun. Jadi di Indonesia itu sekitar ya kurang lebih populasinya ya remaja yang sudah melakukan itu berpacaran. Tapi yang sudah melakukan hubungan seksual itu sekitar 62,7. Jadi 21 dari remaja hamil di luar nikah dan pernah melakukan aborsi. Nah ini yang kita sayangkan. Saya sebagai pendidik dan juga orang tua yang memiliki anak perempuan juga mengkhawatirkan pergaulan yang fase-fase zaman saat ini di mana mereka beranggapan bahwa pacaran itu adalah suatu tren. Pacaran itu adalah suatu keharusan. Wah kalau nggak ikut pacaran, saya nggak punya pacar, nggak sesuai style. Malu ya Bu. Betul, sama teman-teman. malu karena nggak laku. Nah itu, padahal itu sebenarnya hanya model yang dipakai sekedar menunjukkan jati diri dan sebenarnya itu tidak perlu sehingga akhirnya ngawur ya. Yang terjadi adalah ngawur menerima semuanya, tidak melihat bagaimana pokoknya selanang seneng ambek aku, wedok seneng ambek aku, ada yang mau dengan saya ya sudah ayo kita pacaran, padahal tidak seperti itu. Nah itu kan merugikan ya, itu karena rugi untuk kita semua karena akhirnya kita menjadi ngawur itu tadi. Padahal seharusnya kita bisa pakai untuk pengembangan bakat, Betul. terus untuk apa yang kita suka bisa kita kembangkan jadi hal-hal positif, tapi malah berdampak negatif. Selain daripada berpacaran, ada juga yang sedang viral, sedang trennya Bu, hubungan tanpa status atau HTS. Ini biasanya banyak banget anak-anak sekolah yang HTS, hubungan tanpa status, atau TTM, teman tapi mesra. Wah itu tuh banyak banget ya Bu. Itu gimana itu Bu? HTS dan TTM itu termasuk berpacaran atau bukan sih Bu? Nah, HTS atau hubungan tanpa status itu sebenarnya melingkupi ya. Maksudnya dalam arti fase kepura-puraan, dalam arti mau pacaran itu nggak berani karena takut istilahnya backstreet ya, supaya nggak ketahuan bahwa pacaran. Tapi mereka secara individu mereka dekat. Secara batin mereka dekat, mereka mengatakan bahwa mereka lebih dari teman, tapi mereka tidak mau dikatakan pacaran ya, itu terselubung supaya tidak ketahuan orang tua misalnya, karena orang tua yang mungkin menurut mereka strict parent ya, yang kita kenal saat ini itu strict parent, jadi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya berpacaran. Nah biasanya itu yang terjadi, itu yang akan dilakukan
Itu yang sering terjadi, sehingga melakukan atau menggunakan istilah HTS, hubungan tanpa status. Biar gak ketahuan gitu ya Bu, kalau misalnya kita tuh menjalani suatu Betul. hubungan. Betul. Nah, takut sama lingkungan sekitar. Betul. Nah, membahas soal berpacaran dan HTS, mending kita berpindah topik gak sih Bu? Kalau misalnya kita tuh berpacaran, terus kita HTS, terus ternyata kita cuma jadi badut aja, cuma buat ngehibur dia aja, kan sedih ya Bu, galau. Itu ada cara gak sih Bu untuk kita terhindar dari berpacaran atau kita terhindar dari galau-galau itu? Itu gimana tuh Bu? Jadi bagaimana Bu? Ini kayaknya Bu Vivi terlalu relate ya soal masalah-masalah seperti ini, sampai Bu Vivi udah bingung mau jawab seperti apa karena udah sering dibahas. Cuman ternyata tetap aja masih banyak remaja yang sering melakukan kesalahan seperti itu, sering lupa kalau nggak boleh kayak gitu, tapi selalu aja diingkar ya Bu ya. Itu yang terjadi dewasa ini, biasanya anak-anak yang melakukan HTS itu yaitu tadi ingin menghindar, ingin tidak terlihat, oh enggak, aku enggak pacaran, jadi penyangkalan diri itu yang terjadi.